Streaming short series RCTI Plus gratis. Terima kasih hadir pada saat ini dan mengikuti proses hukum terkait dengan permasalahan Nikita Mirzani. Jadi saya sampaikan memang benar kemarin saya membuat surat pencabutan, ya, surat pencabutan terkait dengan adanya gugatan Wan Prestasi yang kami sampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan suratnya sudah diterima. Insya Allah sidang untuk sidangnya itu hari Senin. Sidangnya hari Senin tanggal 21. Tapi saya sudah menyampaikan surat pencabutan karena setelah saya berdiskusi dan berdialog dengan Nikita minta saya fokus kepada perkara pidananya dulu. Seperti itu, karena kan di saat ada dua persoalan, maka kita harus mengambil sikap, harus ada skala prioritas. Nah, skala prioritasnya ini adalah saya harus konsentrasi di perkara pidana. Seperti itu, sehingga kita ngambil sikap gugatan Wan Prestasi terhitung. Mulai kemarin sudah saya sampaikan pencabutannya dan sudah diterima di bagian kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti itu. Pertimbangan lainnya mungkin selain ingin fokus ke pidana, mungkin apa, Bang? Tidak ada lagi, karena ini persoalan skala prioritas. Jadi gini, perkara pidana dan perdata ada dua hal yang berbeda. Perkara perdata itu terkait dengan kebenaran formil, di mana hakimnya bersifat pasif. Perkara pidana kebenaran material, di mana hakimnya bersifat aktif. Dan di sini banyak saksi yang akan diperiksa. Setelah saya mempelajari, ada berkas yang cukup tinggi dan banyak saksi. Kita perlu konsentrasi dan kita fokus kepada sini. Karena apa? Yang pidana ini terkait dengan adanya individu yang bernama Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Sedangkan terkait dengan perdata itu terkait dengan harta benda. Jadi hal yang berbeda, maka kita prioritas kepada pribadinya yang perlu kita lakukan konsentrasi untuk melakukan pembelaan. Seperti itu. Bang, Nikita Mirzani sendiri ada pembicaraan apa, Bang, mengenai ini, Bang? Nggak ada, saya sampaikan aja. Dan dia berharap memang harus ada skala prioritas, dan skala prioritas kita adalah ke perkara pidananya seperti itu. Bang, apakah buktinya lemah, Bang? Bang? Bukan, ini kan sudah disampaikan. Skala prioritas itu harus kita kedepankan. Di saat ada dua proses yang berjalan, kita harus mengambil sikap mana yang kita dahulukan. Dua-duanya itu kalau berjalan, perbedaannya cukup signifikan. Satu kebenaran material, satu kebenaran formil. Nah, jadi hal yang berbeda. Jadi kita fokus kepada pidana, karena pidana ini terkait dengan individu Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Perlulah kita mengambil sikap di saat ada dua pilihan seperti ini, karena ini dua-duanya kalau berjalan akan membuat kita harus konsentrasi dua hal. Padahal ada yang perlu kita konsentrasikan, yaitu di perkara pidananya itu sendiri. Seperti Bang, terkesan kemarin untuk pengajuan sidang perdatanya terburu-buru seperti itu, Bang? Bukan, kan saya bilang ini ada skala prioritas. Nah, pada saat skala prioritas yang harus kita analisa dan kita sampaikan, maka kita harus mengambil sikap yang harus kita dahulukan, bagaimana kita konsentrasi melakukan pembelaan kepada terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Seperti itu. Kan mereka itu menjadi terdakwa. Artinya perdata itu nanti besok akan terus dilanjutkan, Bang, setelah pidana? Itu menjadi rahasia. Ya udah, itu urusan nanti strategi yang lainnya. Yang jelas surat saya sudah nyampe kemarin dan sudah diterima di bagian kepanitraan. Sidang yang sebenarnya insya Allah tanggal 21, sidang perdata Wan Prestasi hari Senin tanggal 21, seingat saya ya, di Ekot. Sidangnya Nikita Mirzani putusan selah hari Kamis. Anda kan biasanya mengikuti hari Selasa, ditunda dan diputuskan menjadi hari Kamis tanggal 17. Jadi 2 hari lagi itu putusan selah. Dari putusan selah ini nanti apakah eksepsi daripada kuasa hukum atau penasihat hukum atau Nikita Mirzani diterima? Kalau diterima, maka perkara ini akan dihentikan. Kalau tidak diterima, perkara lanjut, disitulah nanti akan berproses
di mana para saksi semua akan dipanggil. Disinilah perlunya kita konsentrasi penuh untuk melakukan pembelaan kepada terdakwa, karena perkara pidana itu adalah dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material. Terjadi diskusi, terjadi tanya jawab di dalam saksi-saksi tersebut. Nah, ini kan kita juga harus banyak berdiskusi nanti, berdialog kepada para terdakwa terkait dengan ini saksi, memberikan keterangan bagaimana. Kita kan sudah dikasih berkas sama jaksa yang cukup tebal juga, cukup tinggi. Nanti kita akan diskusikan dengan para terdakwa seperti itu. Kenapa baru sekarang terpikir ingin fokus di pidananya dulu? Ini strategi, Pak. Anda tidak bisa mencoba bertanya tentang strategi seorang advokat, ya. Bang, pihak pengacara sebelah bilang ini kan gugatan ini kan omong kosong. Apakah kita pengaruh komentar mereka? Tidak ada. Ini urusan strategis. Yang tahu strategi itu adalah orang yang mengajukan gugatan. Jadi di saat kita mendapatkan dua pilihan, kan bersamaan nih sidangnya. Ada sidang perdata dan ada sidang pidana. Nah, di sini kalau kita dua-duanya kita jalankan, kita khawatir kita tidak bisa konsentrasi di satu hal yang paling penting, itu adalah perkara pidana. Oleh karena itu harus ada yang kita dahulukan. Yang kita dahulukan adalah perkara pidananya. Makanya perkara gugatan wan prestasi kita cabut. Artinya ntar kalau pidana selesai akan Lanjut. Itu nanti akan saya jawab setelah proses berlangsung, ya. Jadi sidang putusan sela hari Kamis, sidang gugatan wan prestasinya hari Senin tanggal 21. Di situ secara resmi akan saya sampaikan tentang pencabutan. Semua surat pencabutan dalam bentuk soft copy-nya saya sudah serahkan kepada kuasa hukum tergugat dan para turut tergugat, sudah saya sampaikan semua seperti itu. surat itu dilayangkan Kemarin. Ini berarti atas keinginan Nikinya juga sendiri atau? Ya, kita harus dialog ya, jadi kita harus diskusi. Nik ini sebentar lagi dua-duanya jalan, ya kan? Kan habis mediasi, habis SFC kan, habis ini kan pasti akan berjalan nih. Dua-duanya akan berjalan. Di saat dua-duanya harus berjalan ini, mana yang harus kita jadikan skala prioritas? Kan kita harus konsentrasi, kita juga harus diskusi, kita harus membedah, membaca semua berkas. Harus kita ambil sikap, apa yang harus kita dahulukan. Akhirnya yang perlu kita dahulukan bagaimana kita memberikan pembelaan secara pribadi kepada Nikita Mirzani, karena itulah dia yang menjadi terdakwa. Karena kalau orang yang mengalami perkara pidana itu kan terkait dengan pribadinya, makanya kita konsentrasi ke melakukan pembelaan kepada perkara pidananya. nanti Seperti bisa itu. dibilang gugatan yang ditunda, Bang. Itu menjadi rahasia nanti, nggak ada masalah. Yang penting kita jangan sampai di dalam sebuah perkara itu kita tidak hadir karena kita lagi konsentrasi di suatu masalah. Lebih bagus kita mengambil sikap, kita cabut, kita fokus kepada satu masalah pidana. Dua-duanya adalah sama, cuma perbedaan pidana dan perdata. Yang perdata harus kita cabut, kita fokus kepada yang pidana. Karena apa? Yang pidana ini terkait dengan kehidupan seseorang yang bernama Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Makanya saya konsentrasi di sana, karena kalau sampai putusan sela menyatakan bahwa perkara dilanjutnya, maka sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi. Di saat pemeriksaan saksi, kita harus betul-betul konsentrasi penuh untuk membaca berkas perkara. Nah, inilah pentingnya kita mengambil sikap di saat-saat memang ada waktunya perkara tersebut berjalan. Ini perkara dua-duanya berjalan. Ya, dua-duanya berjalan. Di saat dua-duanya berjalan, yang satu itu hari Senin, ya, tanggal 21 itu adalah gugatan wan prestasi. Besok hari Kamis itu adalah putusan sela. Ini berjalan semua. Di saat berjalan begini, kita sebagai seorang advokat, kita harus diskusi dengan terdakwa. Kita harus ngambil sikap, tidak bisa jalan dua-duanya seperti ini. Karena ada yang lebih penting, itu adalah mengenai perkara pidanamu. Karena ini terkait dengan jiwamu, terkait dengan kebebasanmu, dan sebagainya. Seperti itu. Bang, ada kaitannya dengan hasil mediasi kemarin saat Niki ketemu dengan pengacara RG, Bang? Bukan itu soal mediasi. Mediasi itu begini, mediasi itu kenapa diwajibkan? Ini mungkin salah paham semua dan ada yang tidak paham. Banyak yang mediasi itu justru yang diwajibkan datang itu adalah para pihak. Pengacara itu kalau perlu itu di luar saja. Jadi bukan pengacaranya yang sibuk ke pengadilan. Harusnya yang datang itu adalah prinsipal. Makanya saya ikhtiar untuk mendatangkan Nikita Mirzani. Gitu loh. Kalau paham peraturan Mahkamah Agung, kalau tidak paham ya seperti itu.
Jadi saya tidak bisa menyatakan apapun juga, tapi tolong pahami peraturan Mahkamah Agung di mana diwajibkan para pihak prinsipal hadir kecuali dia di luar negeri atau memang mempunyai halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Itu salah satu pasal-pasal yang di peraturan Mahkamah Agung. Jadi di dalam peraturan Mahkamah Agung mediasi itu justru yang diwajibkan itu adalah prinsipal itu pihak yang sebenarnya. Jadi bukan pengacara yang diwajibkan. Pengacara itu hanya menemani dan setelah itu biasanya disuruh keluar. Nah, itu peraturan tentang mediasi yang sebenarnya. Jadi yang diwajibkan bukan pengacaranya untuk datang di pengadilan, tapi menemani diwajibkan, tapi bukan dia yang harus sibuk untuk melakukan komunikasi dengan hakim mediator seperti itu. Bang, banyak yang bilang awal-awal tuh posisi Niki itu di atas angin Bang, dengan diawali perdata, tiba-tiba dia cabut, gimana tuh Bang? Tidak ada ini persoalannya nanti di dalam perkara pidananya pun akan muncul semua itu masalah. Nanti Anda akan ikuti karena kan berkas perkara ada di tangan saya seperti itu. Jadi di saat seperti ini wajiblah kita ngambil sikap karena kalau kita juga akan sidang perdata itu juga memerlukan waktu, konsentrasi, tapi kan persoalannya kan beda, lebih banyak kebenaran daripada formil. Nah, sedangkan di sini lebih banyak kebenaran material, kita harus mempelajari keterangan saksi seperti apa, bagaimana kita bertanya dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus lebih banyak mempersiapkan diri untuk kepentingan perkara pidananya. Nah, di saat seperti ini supaya tidak terbengkalai sebuah perkara, makanya kita ngambil sikap, kita cabut. Seperti itu. Oke, sudah clear semua? Oke. Ya. 17 ya Bang, berarti. Tanggal 17 putusan selah, di mana putusan selah itu berarti terkait dengan putusan pidana. Insya Allah jamnya sudah seperti biasa, jam 10 mungkin. Itu putusan selahnya nanti majelis hakim yang akan memutuskan apakah dikabulkan eksepsi atau tidak, itu saya serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Tapi kalau eksepsi tidak diterima, maka perkara berlanjut pada sidang berikutnya, di situ mulai pemeriksaan saksi. Nah, itulah yang saya katakan, bagaimana sebagai seorang advokat harus konsentrasi penuh dan memberikan penjelasan kepada klien. Ini kita harus konsentrasi di perkara pidana kamu, karena minggu depan ini jika eksepsi kita tidak dapat diterima, maka saksi-saksi itu akan diperiksa. Nah, kita perlu konsentrasi yang lebih maksimal di perkara ini. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Dan itu kewajiban seorang advokat menyampaikan kepada kliennya tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana proses hukum yang terjadi pada saat seperti ini, ya. Seperti itu. Oke. Siap, sangat siap. Insya Allah kita siap selalu ya. Keberatan dengan adanya dakwaan itu adalah dalam check and balance. Jadi bagaimana jaksa memberikan dakwaan, kita keberatan dan seterusnya. Itu biasalah supaya saling kontrol. Sebetulnya fungsinya adalah saling kontrol aja, nggak ada yang lain.